Selamat pagi anak-anak, salam jumpa, selamat bertemu kembali. Meskipun tidak secara langsung, kita berjumpa dalam virtual. Tapi Bapak berharap kalian tetap sehat, tetap semangat di dalam proses belajar di tengah situasi pandemi pada saat ini. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan mendalami tema tentang syukur atas hidup. Apa sih tujuan pembelajaran ini? Yang pertama, anak-anak bisa menyebutkan hal-hal yang patut disyukuri di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian anak-anak bisa menjelaskan unsur-unsur yang penting yang perlu kita sadari agar kita selalu memiliki hati yang penuh dengan rasa syukur. Kemudian nanti akan disajikan teks kitab suci di mana kita bisa belajar bagaimana cara kita bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kemudian apa manfaatnya dari tema yang akan kita dalami pada hari ini? Yang pertama, kita akan selalu bersyukur atas apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kemudian yang kedua, membuat atau menjadikan kita pribadi yang tidak mengeluh, pribadi yang tidak menggerutu, malas, dan sebagainya. Yang ketiga, kita semakin mendekatkan diri dengan Sang Pencipta yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Mengapa, apa, dan bagaimana kita bersyukur di dalam kehidupan kita sehari-hari? Mengapa kita perlu bersyukur? Nah, bersyukur di dalam kehidupan kita akan jauh lebih baik daripada kita mengeluh dan terus mengeluh. Sehingga kita di dalam menghadapi persoalan, masalah, dan sebagainya di dalam kehidupan sehari-hari, kita merasa hidup kita terbebani. Maka kita perlu membiasakan diri untuk selalu bersyukur di dalam situasi apapun di dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat arti dari kata bersyukur. Bersyukur berarti berterima kasih, menerima segala sesuatu yang diberikan kepada kita dengan penuh keikhlasan. Bersyukur kepada Tuhan berarti kita mengucapkan terima kasih dengan hati yang ikhlas. Berterima kasih kepadanya atas keberadaan diri kita yang telah diciptakan sebagai citranya, sebagai rekan kerja Tuhan. Bersyukur karena telah menyediakan karunia-Nya yang menghidupkan kita. Kita bersyukur karena kita dikaruniai akal budi, kesehatan, segala kebutuhan hidup, perlindungan, bakat-bakat, kemampuan-kemampuan, serta keunikan yang masing-masing kita miliki. Untuk bersyukur kepada Tuhan, itu merupakan suatu ungkapan yang menyatakan kesadaran kita atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga mengungkapkan iman kita, menyadari bahwa Tuhan adalah sumber hidup kita. Dalam segala hal, di dalam kehidupan kita, sebagai orang beriman, kita selalu membutuhkan pertolongannya. Maka kita tidak boleh lupa untuk bersyukur kepada Tuhan.
Nah, ungkapan syukur bisa diungkapkan dengan berbagai cara. Bisa dengan berdoa, nyanyian, kemudian lewat perbuatan kebaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ungkapan syukur dalam hidup kita perlu kita biasakan karena kita menyadari bahwa Tuhan menganugerahkan hal yang terbaik untuk hidup setiap orang. Tuhan senantiasa memberi kita berbagai kebaikan dan kemurahan, seperti makanan, minuman, kesehatan, kesembuhan, perhatian, cinta, dan yang paling besar adalah anugerah hidup kita. Jadi, hidup harus dinikmati dengan penuh rasa syukur, kedamaian, dan kebahagiaan. Nah, ini berbagai pandangan tentang hidup dan dampaknya yang bisa kita lihat dalam peristiwa nyata kehidupan kita sehari-hari. Ada orang yang menganggap bahwa hidup itu sebagai beban. Nah, pandangan ini muncul dari orang-orang yang dalam hidupnya banyak mengalami kegagalan, kekecewaan, bencana, dan penderitaan. Apa dampaknya? Dampaknya orang yang memandang bahwa hidup sebagai beban, itu orang akan cepat putus asa. Orang akan cepat khawatir dan cenderung akan menyalahkan Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak adil. Kemudian ada juga yang memandang hidup sebagai takdir. Nah, ini orang-orang yang melihat hidupnya seperti wayang. Tahu ya wayang? Wayang kulit yang digerakkan oleh seorang dalang. Jadi, hidup sudah diatur oleh Tuhan, entah itu terlahir menjadi kaya atau miskin, itu semua sudah diatur oleh Tuhan. Apa dampaknya? Dampaknya, orang akan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, tidak mau berusaha, pasrah, menyerah pada kegagalan. Ini pasrah dalam arti negatif. Berserah diri kepada Tuhan, bila ada masalah, menganggap bahwa itu sudah takdir dari Tuhan. Tidak mau berusaha untuk mencari jalan keluar, supaya bisa terlepas dari masalah tersebut dan bisa mengalami kebahagiaan dan sukacita dalam kehidupannya. Kemudian ada juga yang memandang bahwa hidup itu sebagai seni. Nah, ini orang-orang yang memandang bahwa hidup itu sangat variatif. Ada suka duka, ada gagal, ada berhasil, ada manis, ada pahit. Nah, semua itu tergantung dari kita manusia dan membuat hidup kita menjadi lebih indah. Dampaknya apa? Nah, dampaknya orang yang berpandangan hidup sebagai seni, itu orang akan memandang hidup lebih dinamis, enak dan menyenangkan, tidak cepat putus asa bila gagal, dan tidak cepat puas bila berhasil. Ada proses, ada kerja keras untuk melalui itu semua. Kemudian yang berikutnya, ada orang yang memandang bahwa hidup adalah anugerah. Nah, hidup dipandang sebagai anugerah, karunia yang diberikan Allah kepada manusia untuk dikembangkan. Dan Allah tidak pernah meninggalkan manusia. Allah senantiasa mengasihi, mencintai, dan menyelenggarakan hidup melalui berbagai peristiwa dan pengalaman hidup kita manusia. Dampaknya akan jelas bahwa orang yang memandang hidup adalah anugerah, itu orang akan selalu bersyukur atas hidup yang dialaminya dan mengupayakan
hidupnya sesuai dengan perintah Allah, menjadi berkat bagi sesama. Dalam situasi dan kondisi apapun, berusaha untuk hidup seturut dengan kehendak Allah. Nah, pandangan hidup sebagai anugerah inilah yang perlu anak-anak dalami, perlu tanamkan di dalam diri kalian untuk selalu membiasakan diri bersyukur atas anugerah yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam hal bersyukur kita belajar pada kitab suci, yaitu kisah tentang ke-10 orang kusta. Diambil dari Injil Lukas, bab 17 ayat 11 sampai 19. Di mana dikisahkan 10 orang kusta yang sudah menderita sejak lama, yang sudah tidak hanya menderita karena sakit, tetapi juga diasingkan, disingkirkan, karena dianggap sebagai wabah, dianggap sebagai sampah masyarakat, sehingga harus dijauhkan dari masyarakat. Nah, ke-10 orang kusta ini mendengar bahwa Yesus akan melewati jalan yang mereka tempati, di mana mereka mengemis, memohon, dan meminta belas kasihan dari orang-orang yang melewati jalan tersebut. Pada saat ke-10 orang kusta itu mendengar, melihat bahwa Yesus datang, mereka berteriak, minta tolong supaya Yesus bersedia mau menyembuhkan penyakit mereka. Karena tergerak oleh belas kasihan, Yesus menyembuhkan mereka dan meminta mereka untuk pergi dan memperlihatkan diri kepada imam-imam atau ahli Taurat. Dan dalam perjalanan, mereka menjadi sembuh. Kata pergilah dan perlihatkanlah diri kepada imam-imam menunjukkan bahwa Yesus menyembuhkan mereka bukan saja secara fisik. Mereka menjadi sembuh, tetapi juga sembuh secara sosial. Artinya, dengan sembuh, mereka akhirnya diperkenankan oleh para imam untuk tinggal kembali di dalam kota, bukan lagi di perbatasan kota atau di pinggiran kota, atau merasa diri disingkirkan dari masyarakat. Dari kisah 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus, satu orang yang sudah merasa disembuhkan oleh Yesus kembali kepada Yesus dan mengucapkan syukur terima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan telah menyembuhkan atau melepaskan dia dari penderitaannya karena sakit. Dari kisah ke-10 orang kusta tadi, kita diajak untuk meneladan orang Samaria yang telah mengalami penyelamatan Allah. Ia bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Orang yang kembali kepada Tuhan percaya bahwa kesembuhan yang dialaminya merupakan sebuah anugerah dari Allah. Maka ia kembali untuk mencari dan mengucapkan terima kasih kepada Yesus. Orang Samaria yang sering dituduh kafir atau tidak bertuhan justru menunjukkan sikap sebaliknya. Ia justru tahu berterima kasih kepada Tuhan. Nah, dari kisah tersebut kita bisa belajar pada orang Samaria. Kita hendaknya tahu berterima kasih dan mengucapkan syukur kepada Allah atas anugerah kehidupan yang telah diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Itu semua diberikan oleh Tuhan untuk kebahagiaan dan keselamatan kita manusia.
mensyukuri kehidupan sebagai citra Allah. Ada beberapa cara untuk kita bersyukur kepada Allah. Antara lain, kita bisa memuliakan Allah melalui doa, baik secara pribadi maupun bersama, mendengarkan dan menyanyikan lagu-lagu rohani, menolong sesama yang menderita, yang kesusahan, yang membutuhkan pertolongan kita. Kemudian selalu berusaha hidup lebih baik. Kemudian memelihara kehidupan itu sendiri dengan menjaga kesehatan dan menjaga kehidupan orang lain. Lalu yang perlu kita biasakan adalah membiasakan bersyukur atas seluruh peristiwa hidup yang kita alami dan selalu berpikir positif. Nah, anak-anak, jadi jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tetapi bersyukurlah maka kita akan merasa bahagia. Oke, dari sini kita bisa mengambil manfaat bahwa di dalam kehidupan kita sangat penting untuk membiasakan diri selalu bersyukur atas segala anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Semoga anak-anak tetap selalu dalam kondisi sehat, tetap bersemangat di dalam proses belajar meskipun dalam situasi pandemi COVID-19 ini kita belum bisa bertatap muka, belajar melalui daring, secara virtual, tetapi jangan sampai kita luntur semangatnya, tetap dijaga kesehatan, tetap semangat, dan kita belajar mulai hari ini untuk bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sederhana, setiap kita bangun pagi, kita ucapkan terima kasih Tuhan atas anugerah yang telah Engkau berikan di dalam kehidupanku. Kita bisa menyelesaikan tugas, kita bersyukur karena sudah diberkati oleh Tuhan dan bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Jadi, untuk membiasakan diri bersyukur itu tidak mudah, maka perlu membiasakan diri kita untuk selalu bersyukur di dalam segala situasi kehidupan kita. Baik suka maupun duka, kita perlu membiasakan diri untuk bersyukur, supaya dengan hati yang penuh dengan rasa syukur, kita merasa bahwa Tuhan akan selalu memberkati kehidupan kita, dan Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Terima kasih, selamat berkarya, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita.